Soal operasi tangkap tangan KPK, kita sapa jurnalis Kompas TV sudah ada Zevanya Situmehang dan juga juru kamera Yanuar Ruslim yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Zevanya. Zevanya, setelah tiba di gedung KPK, apa tahapan proses pemeriksaan terhadap pejabat pajak yang kita tahu terkena operasi tangkap tangan di Banjarmasin, Zevanya? Ya, di setelah kemarin operasi tangkap tangan ini sudah berlangsung dilakukan oleh KPK pada Rabu siang kemarin, yang dimana saat ini tentunya pemeriksaan secara intensif ini terus masih dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Sejak malam hari kemarin dari informasi yang kami terima, ketiga orang yang sudah diamankan ini sudah tiba di Gedung KPK dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Namun nampaknya pemeriksaan ini masih berlangsung karena kami belum melihat dari orang-orang yang sudah diamankan KPK ini ada keluar dari Gedung Merah Putih KPK begitu ya. Yang kita ketahui dari ketiga orang yang sudah diamankan KPK dari hari Rabu kemarin ini ada 2 orang ASN dan juga salah satunya ini pegawai swasta. Untuk salah satu ASN yang sudah diamankan ini merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin yakni Mulyono Purwowijoyo. Dan untuk satu orang ASN lainnya dan satu pihak swasta ini memang belum diungkap terkait dengan identitasnya. Nah, selain kemarin OTT dilakukan, Adisti, ini juga ada barang bukti yang sudah diamankan oleh KPK yakni uang tunai yang jumlahnya ini perkiraannya sekitar 1 miliar rupiah kurang lebih. Yang dimana kalau melihat dugaan awal dilakukannya OTT ini kemarin bisa dilakukan ini dilihat bagaimana diduga ada terkait dengan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diduga ini di sektor perkebunan sawit, yang dimana sektor perkebunan sawit ini mengajukan restitusi PPN dan untuk memuluskan proses pengajuan restitusi pajak tersebut diduga pegawai KPP Madya Banjarmasin Kalimantan Selatan ini menerima semacam gratifikasi ataupun suap. Nah, ini yang sedang didalami Adisti dan juga saudara kepada pihak-pihak yang sudah diamankan oleh KPK ini terkait apa jenis perkaranya, kemudian bagaimana peran dari masing-masing pihak tersebut, lalu apa pasal yang berpotensi disangkakan terkait dengan hal ini. Ini sementara yang sedang didalami oleh KPK dan kami juga masih menunggu informasi Adisti terkait kapan rilis ini akan dilakukan. Apakah KPK masih membutuhkan waktu? Yang jelas dalam waktu 1 kali 24 jam ini KPK masih memiliki waktu untuk menentukan status hukum dan juga bagaimana hasil dari pemeriksaan yang sudah berlangsung sejak malam hari kemarin, Adisti. Oke, masih ada waktu 1 kali 24 jam, itu artinya sampai dengan hari ini KPK masih punya waktu untuk menetapkan status hukum terhadap ketiga orang tersebut yang dioperasi tangkap tangan. Salah satunya merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin terkait dengan dugaan kasus korupsi restitusi pajak di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di sana. Kita tahu Zevanya, tidak hanya pejabat pajak saja yang kemarin juga dicokok dalam tanda kutip ditangkap operasi tangkap tangan, tapi ada juga pejabat bea cukai yang kemudian ditangkap. Nah, bisa dijelaskan apa sebenarnya latar belakang dari kasusnya dan juga apakah sudah diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK? Ya, Disti, selain juga kemarin OTT yang berlangsung di Banjarmasin Kalimantan Selatan, ini memang ada 2 kegiatan OTT berbeda yang dilakukan oleh KPK, di mana salah satunya ini terkait dengan pegawai Bea dan Cukai yang dari kantor Bea Cukai Pusat di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, untuk pegawai Bea Cukai ini yang kemarin dilakukan OTT, ini memang salah satunya yang terlibat ini adalah ex-direktur penyidikan dan penindakan Ditjen Bea Cukai, yang dimana ia diamankan di wilayah Lampung. Sementara untuk ada beberapa pihak lainnya juga dari pegawai Bea Cukai ini yang diamankan atau dilakukan OTT oleh KPK di wilayah Jakarta, yang dimana untuk latar belakang kasusnya ini diduga terkait dengan kasus importasi, yang dimana diduga ada beberapa barang-barang yang masuk ke Indonesia ini yang diduga terlibat
diduga ada tindakan pidana korupsi di sana. Ini yang masih didalami oleh KPK, Adisti dan juga saudara, di mana selain OTT kemarin berlangsung juga di wilayah Lampung dan juga Jakarta, ada juga barang bukti yang sudah diamankan oleh KPK, yakni ada uang miliaran rupiah dan juga ada logam mulia seberat 3 kg ini yang diamankan dari rangkaian operasi senyap yang kemarin dilakukan KPK di wilayah Jakarta dan juga Lampung. Diketahui untuk salah satu pihak yang diamankan ini sekarang ia menjabat sebagai kepala kantor wilayah DJBC di Sumatera bagian Barat, sehingga kemarin OTT dilakukan di wilayah Lampung untuk salah satu pihak yang diamankan tersebut. Kita akan tunggu, Adisti, karena proses pemeriksaan intensif juga berlangsung sejak malam hari kemarin. Akan kami nantikan bagaimana status hukum setelah proses pemeriksaan sudah berlangsung kemarin, Adisti. Baik, kita akan tunggu bagaimana rilis yang dilakukan oleh KPK terkait dengan status hukum baik untuk pejabat di lingkungan pajak dan juga di Bea Cukai. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Yanuar Ruslim di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.